Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mufti Wirdana, NIM 2209 1407022, kelas D4 MA. Untuk memenuhi ujian akhir semester, pengujian bahan, di sini saya akan menjelaskan tentang destructive test. Untuk pengertiannya yaitu metode pengujian yang merusak sampel material-material untuk mengetahui sifat-sifat fisikal dan mekanis dari bahan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data dasar sebagai kontrol kualitas. Di destructive test ada persiapan sampel. Sampel yang diuji harus disiapkan dan dengan standar dan prosedur yang ketat agar hasil pengujian akurat dan dapat dibandingkan dengan standar yang ada. Destructive test memiliki beragam metode, mencakup seperti uji tarik, uji tekan, uji lengkung, dan lain-lain untuk mengukur sifat-sifat penting dari suatu material. Untuk jenis-jenis pengujian bahan destructive test, yang pertama ada uji tarik atau tensile test. Pengujian ini mengukur kemampuan material untuk menahan beban tarik hingga patah. Penting untuk mengetahui kekuatan dan duktilitas suatu bahan. Yang kedua, uji tekan atau compression test. Pengujian ini mengukur kemampuan material untuk menahan beban tekan. Penting untuk mengevaluasi sifat-sifat seperti kekuatan, keuletan, dan ketahanan bahan. Yang ketiga, uji lengkung atau bending test. Pengujian ini mengevaluasi kemampuan material untuk menahan beban lengkung. Sangat berguna untuk menilai kekuatan dan keuletan bahan struktur. Yang terakhir, uji pukul taki atau impact test. Pengujian ini mengukur ketangguhan dan duktilitas material dengan menghantam spesimen yang telah diberi taki. Penting untuk mengevaluasi keamanan dan keandalan bahan. Yang pertama, uji tarik atau tensile test. Uji tarik adalah metode pengujian destruktif untuk mengetahui karakteristik kekuatan material. Spesimen uji ditarik secara perlahan hingga putus untuk mengukur parameter seperti kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan perpanjangan. Uji tarik memberikan informasi penting tentang ketangguhan dan daya tahan material saat material menerima beban tarik. Hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi performa material dalam aplikasi nyata. Yang kedua, uji tekan atau compression test. Uji tekan merupakan pengujian bahan yang bertujuan untuk mengukur ketahanan suatu bahan terhadap gaya tekan. Pengujian ini biasanya dilakukan pada benda uji berbentuk kubus atau silinder yang ditempatkan di antara dua permukaan platen dan diberi beban tekan hingga bahan tersebut hancur. Hasil dari uji tekan akan memberikan informasi tentang kekuatan tekan maksimum, compressive strength, bahan serta sifat-sifat mekanis lainnya seperti modulus elastisitas dan deformasi permanen. Yang ketiga, uji lengkung atau bending test adalah pengujian bahan untuk mengetahui kekuatan bahan ketika dibengkokkan atau diberi beban dari arah samping. Pengujian ini penting untuk mengevaluasi sifat mekanis material seperti ketahanan terhadap deformasi dan kemampuan menahan beban. Benda uji diletakkan di atas dua penumpu dan kemudian diberikan beban di tengah hingga benda uji patah. Hasil pengujian akan menunjukkan nilai tegangan, regangan, dan modulus elastisitas bahan. Yang terakhir, uji pukul taki atau impact test adalah salah satu jenis pengujian bahan destruktif yang bertujuan untuk mengukur ketangguhan atau keuletan suatu material dalam menerima beban kejut atau tumbukan. Alat yang digunakan adalah mesin penguji pukul Charpy atau Izot. Pengujian dilakukan dengan cara memukul cuplikan bahan berbentuk taki menggunakan bandul yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Energi yang terserap oleh cuplikan saat dipukul dapat dihitung dan digunakan untuk menentukan sifat ketangguhan bahan. Yang terakhir, uji kekerasan atau hardness test. Menguji kekerasan bahan. Uji kekerasan mengukur kemampuan suatu material untuk menahan deformasi permanen saat diberikan gaya tekan. Alat uji kekerasan seperti Rockwell, Brinell, dan Vickers digunakan untuk menganalisis struktur mikro dan sifat mekanik material. Untuk metode uji kekerasan, salah satu uji kekerasan adalah Brinell, di mana bola baja ditekan ke permukaan bahan dengan beban tertentu. Kedalaman penetrasi bola diukur untuk menentukan tingkat kekerasan material. Skala kekerasan, hasil uji kekerasan dinyatakan dalam skala seperti Mohs, Rockwell, atau Vickers yang memudahkan perbandingan sifat kekerasan antara berbagai jenis material. Untuk aplikasi pengujian bahan destruktif, tujuannya yaitu yang pertama memastikan keamanan produk. Pengujian destruktif membantu memastikan bahwa produk memenuhi standar keamanan dan kualitas. Hal ini penting untuk mencegah kegagalan atau kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna.
Yang kedua, pengembangan produk baru. Pengujian destruktif membantu insinyur dan desainer mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan material, memungkinkan perbaikan desain untuk meningkatkan kinerja produk. Yang ketiga, penelitian dan analisis kegagalan. Jika terjadi kegagalan pada produk, pengujian destruktif dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah masalah serupa di masa depan. Yang terakhir, jaminan kualitas. Pengujian destruktif rutin dilakukan untuk memastikan konsistensi kualitas produk di seluruh proses produksi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari destruktif test ini merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas dan keandalan produk. Berbagai jenis pengujian seperti uji tarik, tekan, lengkung, pukul, dan kekerasan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sifat-sifat material. Untuk saran untuk meningkatkan efektivitas pengujian bahan, disarankan melakukan pemeliharaan rutin pada alat-alat pengujian, mengikuti standar prosedur yang berlaku, dan terus meningkatkan kompetensi tenaga ahli. Hal ini akan memastikan hasil pengujian yang akurat dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.